Guys, di RP232 telah merilis renungan baru yang berjudul Toxic Relationship. Kalian bisa langsung baca di aplikasi Bible U Version. Tinggal search, lalu kalian tinggal mulai deh. Selain renungan-renungan yang ada, kalian juga akan diberikan ayat-ayat firman Tuhan. Kalau udah selesai, jangan lupa kasih bintang 5-nya ya. God bless. Puji nama Tuhan, shalom saudaraku, haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kalau saat ini kita masih boleh ada saudara saat ini. Mari saudara sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita lebih lagi saudaraku saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, Kau sungguh baik atas setiap kami Tuhan. Kami tahu kami ada di sini semua karena kebaikan Tuhan. Untuk itu Tuhan saat ini kami mau sembah Engkau lebih lagi. Kami mau bawa pujian penyembahan kami lebih lagi kepadamu Tuhan. Ya ralaba ya syakaralaba ralaba ralaba. Biar Tuhan hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada Tuhan. Dimanapun kami beribadah saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau lebih lagi sembah Engkau Tuhan Yesus. Sebab Kau sungguh baik atas setiap kami Tuhan. Rabatakaralabaya syakaralabal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 ala
di hatiku. Ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah.
kami mau lebih lagi sembah Engkau di tempat ini Tuhan. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Lebih lagi katakan, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku sekali lagi katakan, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus, sorakan haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau sungguh baik atas setiap kami Tuhan. Kami mau lebih lagi sembah dan memuji Engkau Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami mau sama-sama bersatu hati Tuhan. Kami ingin berdoa bagi pemimpin kami di gereja ini Bapa. Tuhan, kami menyerahkan gembala pembina kami Tuhan beserta dengan keempat wakilnya Bapa. Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo Tuhan. Kami percaya ada kesehatan yang sempurna atas beliau Tuhan. Atas hamba-Mu, Engkau terus pakai hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada Tuhan. Engkau memberkati setiap aspek kehidupannya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga memberkati gembala rayon kami Tuhan. Bapak Pendeta Insinyur Yongki Taufan Wijoyo beserta dengan kedua wakilnya Bapa. Kami percaya Tuhan, ada roh yang takut akan Tuhan, ada anugerah daripada surga turun atas hamba-Mu Tuhan. Memberkati hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada Tuhan. Biar apapun yang hamba-Mu lakukan, semua boleh berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa saat ini bagi gembala kami Tuhan di IRC Sawangan Tuhan. Bapak Pendeta Muhammad Riza Solihin Tuhan. Kami memberkati hamba-Mu Tuhan. Biar apapun yang hamba-Mu lakukan, boleh Tuhan Yesus jadikan berhasil. Engkau yang memberkati Tuhan segala aspek kehidupannya Tuhan. Keluarga besar Tuhan, pelayanannya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus akan pakai hamba-Mu ini lebih naik lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami mau berdoa bagi negara kami Tuhan Indonesia Bapa. Kami angkat tangan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan boleh berikan tempatkan kami di bangsa ini Tuhan. Kami percaya, kami katakan saat ini berkat Tuhan ada atas bangsa kami Indonesia. Kau yang memberkati bangsa kami Tuhan dari Sabang hingga Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote, semua ada di dalam lindungan Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus akan memulihkan bangsa kami. Kami memberkati pemerintahan bangsa kami dari yang tertinggi hingga yang terendah Tuhan. Biar ada roh yang takut akan Tuhan atas setiap pemimpin kami di bangsa dan negara kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima
terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau lebih lagi memuliakan nama-Mu Tuhan. Saat ini juga kami lepaskan berkat bagi setiap jemaat-Mu Tuhan yang ada dimanapun berada Tuhan. Kami percaya ada berkat Tuhan yang kami rasakan saat ini Tuhan, saat kami beribadah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Mari Engkau jemaat Tuhan yang siap untuk bersorak-sorai lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus saudaraku. Haleluya. Yang percaya Tuhan Yesus luar biasa boleh katakan haleluya. Haleluya. Boleh sama-sama bertepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Katakan jauh lebih indah dari emas yang mulia, nama-Mu berharga bagi hidupku. Jauh lebih
Mari saya minta tepuk tangan saudara. Come on. Yeah. Yes. Engkau Allah kami yang dahsyat. Maka dari itu kami ingin terus bersuka cita Tuhan Yesus. Haleluya. Come on, sing it. Bagaikan air sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan, janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya. Katakan lembut, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan. Ku ingin selalu mendengar suaramu dan ku renungkan setiap waktu, sebab kau milikku untuk selamanya, untuk selamanya sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan, janjimu yang indah ku berjalan di dalam, untuk selamanya sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan, janjimu yang indah ku berjalan di dalam, untuk selamanya sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan, janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya. Thank you Lord. Tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita terus di dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita mau terus sembah Dia. Ora rabakana maya shekaralabaya shandaralabaya. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan Yesus, karena hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Dan ini ucapan syukur kami ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Ora labaya shekaralabaya. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Haleluya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Yes Lord. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Katakan kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur.
sepanjang umur hidupku. Mari dengan segenap hati saudara katakan, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Engkau baik Tuhan Yesus. Katakan Tuhan kuasa-Mu. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Katakan kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yes Lord, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Lebih lagi katakan kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan. Thank you Lord, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari sekali lagi sembah Dia, yuk Bapak Ibu Saudara. Syakaralabaya Shano. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu melimpah buat setiap kami. Uyaralabaya Syakaralabaya lalamo. Mari Bapak Ibu Saudara, Anda yang ada di rumah dimanapun Anda berada, angkat suaramu sembah Tuhan Yesus, angkat suaramu kemohon. Sembah Dia, sembah Yesus. Uyaralabaya ralabaya 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 ralamo. Yes Lord. Mari sekali lagi angkat tanganmu saudara, katakan kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku.
Shalom DRPs, apa kabar semuanya? Balik lagi di ibadah online DRP 232 hari ini. Sebelumnya aku mau kasih kabar gembira nih buat teman-teman. Karena hari ini adalah ibadah online terakhir kita. Karena mulai minggu depan, kita akan kembali beribadah onsite di gereja loh. Yeay, pasti teman-teman udah seneng banget kan, udah excited banget buat ngerasain lagi ibadah bareng-bareng sama teman-teman semuanya di gereja. So mumpung masih ada waktu 1 minggu nih, buat teman-teman yang belum vaksin, aku mau ajak teman-teman supaya cepetan vaksin. Karena vaksin ini untuk kesehatan kita teman-teman. Dan juga sebagai salah satu syarat supaya kita bisa ibadah onsite di gereja. Dan sebelum kita mulai sharing hari ini, mari kita bersatu hati, kita mau berdoa dulu. Sekiri dia rabaya sih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk hari ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biar Tuhan yang urapi setiap teman-teman yang sedang mengikuti ibadah hari ini, setiap teman-teman yang mengikuti ibadah ini di rumah ataupun dimanapun mereka berada, biar Tuhan, hadirat Tuhan tak terbatas oleh ruang dan waktu, biar tetap Tuhan berikan mereka hati seorang murid, berikan mereka telinga seorang pendengar yang baik ya Tuhan. Tuhan siapkan hati mereka untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biar Tuhan juga yang merapi setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu, biar semuanya seturut dengan isi hati Tuhan. Biar semua perkataan firman yang keluar ditaburkan di tanah yang subur dan bisa memberkati teman-teman yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, teman-teman yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Oke, jadi hari ini tema sharingnya adalah All for Jesus. Kita sama-sama buka Alkitab kita di Roma 12 ayat 1 sampai 2. Roma 12 ayat 1 sampai 2, kita bacanya bareng-bareng ya teman-teman. Kita baca pakai suara. Udah ketemu semuanya? Pasti udah ada juga sih di slide. Oke, kita baca ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sama-sama kita katakan amin. Jadi di ayat ini Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Roma untuk hidup tidak seturut dengan dunia ini. Begitu juga dengan kita teman-teman. Karena kita ini bukanlah seekor bunglon. Teman-teman tahu bunglon kan ya? Bunglon itu hewan yang bisa berubah warna dimanapun dia nemplok gitu. Contohnya dia ada di pohon warna coklat, dia berubah jadi warna coklat. Atau dia ada di daun yang warnanya hijau, dia berubah jadi warna hijau. Dan kita bukan bunglon ya teman-teman, kita adalah manusia. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan kita, atau apapun situasi dalam hidup kita tetap harus menunjukkan jati diri kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, dan sebagai orang yang percaya. Amin. Amin. Dan di ayat yang kedua di sini dikatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Apa sih maksud dari berubahlah oleh pembaharuan budi? Maksud dari pembaharuan budi di sini adalah merubah pola pikir kita, merubah cara pikir kita. Gak cuma sekedar merubah kebiasaan aja teman-teman. Contohnya, kebiasaan, misalnya aku punya kebiasaan merokok, terus aku berubah jadi gak ngerokok. Atau mungkin ada yang punya kebiasaan berbohong atau mencuri atau kebiasaan jelek lainnya, kemudian dia berubah menjadi orang yang gak suka membohong, orang yang gak suka mencuri. Di sini gak cuma sekedar merubah kebiasaan teman-teman, tapi juga merubah oleh pembaharuan budi, yaitu oleh pola pikir kita. Karena kalau kita cuma merubah kebiasaan kita, percaya deh, di saat kita dihadapkan oleh situasi atau kondisi yang sulit, pasti kita akan berubah atau punya alasan buat balik lagi ke kebiasaan buruk kita. Karena kita cuma merubah istilahnya ya, kalau diri kita ini adalah komputer, yang kita rubah itu cuma hardware-nya kita aja, cuma luarnya aja gitu. Jadi seketika komputer itu bakalan nggak berfungsi lagi, karena seperti itu teman. Pembaharuan budi yaitu kita seperti yang
Amsal 23 ayat 7, karena dia berpikir di dalam hatinya, begitu juga dia. Dan aku percaya kita semua adalah apa yang kita pikirkan tentang diri kita. Pikiran kita ini punya kuasa teman-teman. Dan sekarang pertanyaannya, apa sih yang ada di pikiran atau apa sih isi pikiran teman-teman semua? Apakah itu hal-hal yang kudus atau mungkin hal-hal yang sebaliknya? Itu bisa menjadi suatu introspeksi buat diri kita masing-masing. Itu juga dengan aku seperti itu. Dan lanjut, di sini kita balik lagi ke ayat yang pertama. Ada kata mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Apa sih maksudnya mempersembahkan mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan? Kita akan coba cari tahu arti dari katanya ya teman-teman. Yang pertama itu kata persembahan. Persembahan ini punya arti menggambarkan persembahan itu artinya adalah korban, teman-teman. Di sini Rasul Paulus menasihatkan untuk mempersembahkan, untuk mengorbankan tubuh kita. Tubuh kita yang apa? Hidup, memiliki arti nggak mati. Tubuh kita yang kudus, yaitu punya arti yang murni, tanpa noda. Dan juga yang berkenan, yaitu punya arti yang menyenangkan atau tanpa cacat. Di sini jadi kita harus mengorbankan tubuh kita secara hidup, kudus dan berkenan. Pertanyaannya, kenapa sih harus ada yang dikorbankan? Kalau misalnya kita baca di perjanjian lama pun, orang-orang Israel dulu itu untuk menebus dosa atau untuk menyembah Tuhan itu tetap harus ada korban yang dipersembahkan buat Tuhan. Harus ada darah yang tercurah, yaitu kalau zaman perjanjian lama adalah darah domba. Dan yang dipersembahkan itu nggak cuma 1-2 domba aja teman-teman, tapi itu beribu-ribu domba, beribu-ribu darah yang harus tercurah untuk menebus kesalahan mereka. Dan ternyata beribu-ribu, berliter-liter darah domba itu aja tuh nggak cukup. Sampai akhirnya Bapa di surga itu menyerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus sebagai korban yang sempurna, dan Tuhan Yesus mati di kayu salib mempersembahkan, mengorbankan darahnya untuk menebus dosa kita semua. Dan saat ini yang dimaksud itu bukan berarti kita harus mengorbankan darah kita teman-teman, enggak. Tapi mengorbankan tubuh kita. Kenapa harus mengorbankan tubuh kita? Karena selama kita masih hidup di bumi ini, percaya nggak sih tubuh kita ini tuh yang paling sering berbuat dosa. Tubuh kita ini yang paling sulit untuk dikendalikan. Tubuh kita ini yang paling sering mudah terpengaruh sama hal-hal dunia di luar sana seperti itu. So, kita ini adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Udah seharusnya tubuh kita ini diserahkan kepada Tuhan untuk dipakai Tuhan. Seperti itu teman-teman. Dan sekarang aku mau cerita. Aku punya ilustrasi cerita gitu. Pasti mungkin di antara teman-teman udah ada yang pernah mendengar cerita ini. Karena jujur aja aku tuh dengar cerita ini tuh dari TikTok teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum dengerin atau mungkin yang udah bisa dengerin lagi ya. Judul ceritanya ini adalah Rumah Orang Kaya. Jadi suatu ketika ada orang kaya, dia ini punya rumah yang mewah, yang besar banget. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus berkunjung ke rumah mewah tersebut. Orang kaya ini kebetulan orang Kristen ya teman-teman. Jadi pada saat dia kedatangan Tuhan Yesus, dia ini senang. Dia ini, wah Tuhan Yesus ke rumah aku nih, seperti itu. Dan orang kaya ini menyediakan satu kamar yang paling mewah, yang paling luas, yang paling bagus buat Tuhan Yesus menginap di sana. Kalau nggak salah di rumah itu ada 10 kamar teman-teman. Nah, sampai suatu ketika malam hari pun tiba. Pada malam hari, tiba-tiba iblis datang ke rumah mewah tersebut. Iblis mengetuk, mendobrak, dan menganiaya orang kaya tersebut. Sampai pagi hari orang kaya ini tuh dianiaya abis-abisan sama iblis sampai babak belur teman-teman. Dan pagi hari pun tiba, iblisnya lari, pergi, dan Tuhan Yesus pun bangun keluar dari kamar. Pada saat Tuhan Yesus bangun, orang kaya ini protes ke Tuhan. Tuhan tuh kemana aja sih? Tadi malam aku tuh habis dihajar abis-abisan sama iblis. Kenapa Tuhan gak nolongin gitu? Tuhan Yesus cuma menjawab, ya gimana? Kamu hanya memberikan aku satu kamar di rumah ini. Akhirnya orang kaya itu bilang, oke Tuhan kalau gitu mulai sekarang aku akan kasih 9 kamar buat Tuhan. Tapi satu kamar ini jangan Tuhan. Karena di dalam satu kamar itu ada hal-hal pribadi yang gak bisa aku kasih sama Tuhan. Akhirnya Tuhan Yesus jawab, oke. Dan Tuhan Yesus mengambil ke-9 kunci kamar tersebut. Dan malam hari pun tiba. Pada malam hari,
iblis datang lagi teman-teman. Iblis mendobrak rumah itu lagi dan menyiksa, menganiaya orang kaya itu lagi. Sampai orang kaya ini benar-benar tertekan, tersiksa dan gak tahu harus gimana lagi. Dan sampai pagi hari iblisnya lari lagi dan Tuhan Yesus bangun. Orang kaya ini protes lagi dong teman-teman. Tuhan, aku kan udah kasih 9 kamar, tapi kenapa Tuhan masih izinkan aku buat dianiaya, buat hidup tertekan sampai babak belur gini gara-gara si iblis gitu. Aduh, akhirnya Tuhan Yesus menjawab, iya emang kamu udah ngasih 9 kamar buat aku, tapi rumah ini masih milik kamu. Dan barang siapa yang memiliki rumah ini, dia yang harus bertanggung jawab dan yang harus menjagai rumah dan seisi rumah ini. Begitu kata Tuhan Yesus. Akhirnya orang kaya ini tuh bilang, oke Tuhan, mulai hari ini aku akan berikan seluruh seisi rumah ini, 10 kamar, dapur, kamar mandi, ruang tamu, semuanya untuk Tuhan. Dan akhirnya Tuhan bilang, oke, dan Tuhan pun memegang kunci utama rumah mewah tersebut. Dan malam hari pun tiba. Pada malam hari, iblis tetap datang lagi teman-teman. Iblis tetap menggedor rumah tersebut sampai orang kaya ini ketakutan. Di saat orang kaya ini ketakutan, Tuhan Yesus pun datang dan menolong orang kaya tersebut. Pada saat melihat Tuhan Yesus yang datang, iblisnya pun bingung. Loh, perasaan ini rumahnya tuh sama rumah yang kemarin, tapi kenapa isi di dalamnya beda? Dan akhirnya Tuhan Yesus cuma diem, tapi iblis ini langsung lari meninggalkan rumah tersebut. Jadi kesimpulannya adalah, hidup kita ini sama seperti rumah mewah tersebut teman-teman. Terlalu banyak aspek-aspek atau ruang-ruang di dalam hidup kita ini yang gak mau kita kasih sama Tuhan. Mungkin alasannya kita merasa aspek atau ruang tersebut itu terlalu jijik atau terlalu kotor, terlalu hina buat kita kasih buat Tuhan. Atau mungkin sebaliknya, hal-hal yang gak mau kita kasih itu karena kita merasa itu adalah kesenangan kita, adalah orang yang kita sayang, hobi kita, atau mungkin pekerjaan kita yang kita merasa itu lebih dari Tuhan. Padahal teman-teman, di saat kita menyerahkan totalitas hidup kita semuanya untuk Tuhan, disitulah Tuhan yang akan mengurus hidup kita. Tuhan yang akan menggantikan kita berperang melawan si iblis seperti Tuhan menggantikan orang kaya tadi teman-teman. Dan di saat Tuhan yang udah mengurus hidup kita, Tuhan yang berperang atas semua pergumulan kita, di saat itulah kita akan melakukan hal-hal yang gak pernah kita bayangkan, hal-hal yang gak pernah ada dalam pikiran kita akan terjadi di dalam hidup kita yang pastinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Dan aku juga ada satu lagu, lirik lagu, enggak aku gak mau nyanyi, maksudnya judul lagunya itu adalah Jesus All for Jesus. Di situ ada satu lirik yang benar-benar keren banget, yaitu all I am and have and ever hope to be, all of my ambition, hopes and plan, I surrender this into your hands. Semua ambisi kita, semua harapan kita, semua rencana di dalam hidup kita, kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. All for Jesus teman-teman, jangan ada lagi hal-hal yang kita tutupi atau hal-hal yang kita tahan. Kita harus belajar untuk totalitas kasih semua yang ada dalam diri kita, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan, sebagai korban yang kudus, yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Begitu teman-teman. Dan itulah sharing hari ini. Semoga bisa memberkati teman-teman semua. Yang pertama tadi kita sama-sama belajar buat berubah oleh pembaharuan budi, yaitu merubah pola pikir kita dari yang mungkin pikiran kita yang tadinya belum kudus atau belum sesuai dengan kehendak Tuhan, kita sama-sama memiliki pikiran yang sesuai dengan isi hati Tuhan. Mungkin kalau sekarang pertanyaannya, gimana sih caranya kita tuh tahu itu adalah isi hati Tuhan, atau gimana sih caranya kita tahu kalau hal itu adalah hal yang Tuhan mau kita lakukan? Caranya cuma satu teman-teman, yaitu dengan punya hubungan sama Tuhan. Gimana cara punya hubungan sama Tuhan? Yaitu adalah dengan punya waktu pribadi sama Tuhan. Saat teduh kita, baca firman Tuhan setiap hari. Karena semua isi hati Tuhan itu ada di dalam firman ini teman-teman. Tergantung dari kita, mau atau enggak sih kita tuh mencari tahu isi hati Tuhan seperti itu teman-teman. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, aku mau ajak teman-teman untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah ditaburkan Tuhan. Aku percaya Tuhan Yesus, Roh Tuhan, Roh Kudus bekerja atas DRP semua yang mengikuti ibadah hari ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, kami akan hidup
seturut dengan kehendak Tuhan ya Bapak. Kami mau belajar Tuhan Yesus untuk mempersembahkan tubuh kita, mengorbankan hidup kita ya Tuhan Yesus supaya menjadi persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan bagi Tuhan ya Bapak. Kami juga mau berubah ya Tuhan Yesus melalui pola pikir kita, biar Tuhan yang urapi setiap pikiran kita, karena kami percaya Tuhan Yesus pikiran kita ini punya kuasa ya Bapak. Karena itu ya Bapak, biar Roh Kudus diam di dalam pikiran kami, di dalam hati kami, supaya kami bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak di surga. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan, biar teman-teman di Arpis yang mengikuti ibadah hari ini selalu disertai oleh Tuhan. Tuhan yang buat sekolahnya berhasil, pekerjaannya, keluarganya, apapun yang teman-teman lakukan, biar Tuhan yang buat berhasil ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapak di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom shalom di Arpis. Lah Lili, kamu lagi ngapain sih? Kita udah mulai loh pengumumannya. Oh, shalom di Arpis. Ini loh Kak, aku tuh lagi asik banget nontonin TikTok di RP232. Loh, emangnya di Arpi punya TikTok ya? Punya dong, namanya @diarpi_2.32. Banyak banget konten yang menarik dan memberkati kita juga loh. Kalian jangan lupa follow ya. Oke deh, pasti abis ini aku langsung follow. Selain TikTok, kalian juga jangan lupa follow Instagram di RP232 ya. Karena di Arpi punya program baru namanya Ion Plus, yaitu Immunity on Christ. Kalian bisa nonton Ion Plus di IGTV di RP232. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian ya, agar semakin banyak orang yang diberkati lewat sharing di Ion Plus ini. Untuk teman-teman di Arpis yang belum bergabung di dalam Cool, kalian bisa banget langsung DM Instagram di RP232 dan join Cool sesuai dengan wilayah tempat kalian tinggal. So, buat di Arpis yang sudah tergabung ke dalam Cool, kalian bisa langsung join ke Cool kalian ya, agar kita bisa sama-sama bertumbuh di komunitas Cool ini. Kalian jangan lupa Cool ya minggu ini. Dan kalian harus banget nih punya official merchandise dari DRP232. Kita punya hoodie, tote bag, baju, dan topi, dan lain-lainnya. Yuk kalian langsung cek Instagram DRP232 merch. Jangan lupa di order ya, jangan sampai kehabisan. Sekarang waktunya untuk kita memberi persembahan. Teman-teman dapat memberi melalui transfer bank yang ada di bawah ini, atau dapat juga scan langsung pada barcode yang tertera. Kita percaya kalau kita memberi bukan untuk diberkati, tapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Lili, aku punya kabar gembira nih untuk di Arpis di rumah. Wah, apa tuh Kak? Mulai minggu depan, tanggal 3 Oktober 2021, kita akan kembali ibadah onsite loh. Wah, buat teman-teman yang di rumah, pastikan kalian sudah vaksin ya, agar kita bisa sama-sama beribadah di gereja lagi. Untuk ibadah di RP232 selanjutnya akan diadakan pukul 12 siang. Untuk info pendaftarannya akan disampaikan di grup Cool kalian masing-masing ya. Sekian pengumuman dari kami. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti tetap bersemangat dan bersuka cita senantiasa. Nah, edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Mungkin saudara pernah mengalami di mana aspirasimu ditolak di gereja lokal. Atau pernah merasa dicuekin oleh gembala. Mungkin pernah dikecewakan dan berujung kita pindah-pindah gereja, mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya ingin katakan bahwa saudara harus tetap tertanam di gereja lokalmu. Markus 4 ayat 26-29 memuat sebuah perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Setiap proses untuk bertumbuh yang dialami sebuah benih terjadi di dalam tanah. Di tempat gelap, di mana tidak seorang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya. Demikian pula dengan setiap kita sebagai benih. Ketika kita berkomitmen untuk tertanam di gereja lokal, kita akan mengalami berbagai proses yang mungkin tidak nyaman. Dan setiap proses tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang yang menyerah ketika melewati proses krusial ini.
Banyak yang tergoda untuk melihat rumput tetangga yang selalu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Ingat, yang terlihat oleh mata kita hanyalah hasil akhirnya yang sudah tampak baik. Sementara yang tidak kita lihat adalah proses yang juga dialami oleh rumput tetangga ketika baru disemai dan masih di dalam tanah. Di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus beribadah secara virtual, semua gereja berlomba-lomba dalam menyajikan konten yang terbaik, display yang estetik, musik yang menarik, dan kemampuan editing yang kekinian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Research pada bulan Juli 2020 mengenai kehadiran jemaat lintas generasi dalam ibadah virtual di masa pandemi, 40% dari generasi baby boomer memutuskan untuk tetap tertanam di gereja lokal, 31% dari generasi X, dan hanya 30% dari generasi milenial yang tertanam di gereja. Padahal, benih yang terus-menerus dipindah media tanamnya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tanah yang baru. Dan tak jarang, benih itu akan mati dan tidak dapat berbuah lagi. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Tuhan menginginkan pertumbuhan dari sebuah benih, dan agar benih tersebut dapat berbuah lebat kelak. Tentu saja, hal ini tidak dapat terjadi jika benih tersebut kerap dipindah-pindahkan. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, maka kita tidak dapat mengalami pertumbuhan yang sempurna. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa mengalami kematian rohani. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dapat kita hasilkan apabila kita tertanam di gereja lokal. Lalu, apa hal-hal yang dapat terus mendorong kita untuk tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Sekali lagi, ketika sebuah benih ditanam, ia diletakkan di dalam tanah yang gelap dan tak terlihat. Di situasi seperti inilah, perspektif kita harus dirubah. Ditanam sebagai benih atau dikubur seperti jenazah. Faktanya, di dalam tanah itu mungkin ada rasa kesepian. Tidak dilihat orang. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara, kita bukan sedang dikubur, melainkan kita sedang ditanam. Jika kita berpikir bahwa kita sudah dikubur, maka tidak ada lagi pertumbuhan yang dapat kita alami. Namun ketika kita mengubah perspektif bahwa keadaan yang saat ini kita alami di dalam tanah adalah karena kita sedang ditanam, maka kita akan terus bertumbuh hingga waktunya benih tersebut akan tampak di atas tanah dan menghasilkan buah. Saudara sedang ditanam dan bukan dikubur. Kedua, jalani proses. Proses adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup setiap manusia, di mana manusia dibentuk lewat hal-hal yang sulit agar menjadi semakin baik dan semakin kuat di kemudian hari. Alkitab berulang-ulang menggambarkan hidup manusia bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum menjadi bejana, maka tanah liat harus melalui proses diremukkan, ditekan, bahkan dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar sebelum bejana tersebut jadi sempurna. Tidak ada seorang pun yang luput dari proses. Ingat, proses inilah yang menentukan seberapa kuat akar yang akan kita hasilkan untuk menyokong seluruh pertumbuhan kita nantinya. Oleh sebab itu, mengalami berbagai proses di gereja lokal adalah hal yang wajar agar kita sebagai benih dapat memiliki akar yang kuat. Dalam proses itulah Tuhan sedang membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Kita tahu cerita tentang Lea yang selalu merasa tidak dicintai oleh suaminya Yakub, karena Yakub lebih cinta kepada Rahel, istri keduanya. Pada saat itu, Lea melahirkan 3 anak laki-laki bagi Yakub, sementara Rahel mandul. Lea yang terus-menerus membandingkan cinta dari Yakub kepada Rahel merasa sedih, tertekan, kesepian, sampai ia mencurahkan perasaannya lewat arti nama yang diberikan ke 3 anaknya. Kalau Lea terus-menerus membandingkan dirinya dengan Rahel, ia tidak dapat melihat berkat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu anak-anak yang dikaruniai. Sama seperti kisah Lea, ketika kita sibuk membanding-bandingkan, kita tidak bisa melihat berkat yang telah Allah sediakan. Dalam konteks ini, ketika kita terus membanding-bandingkan gereja lokal kita, pemimpin kita, rekan sepelayanan kita dengan gereja orang lain, kita tidak dapat melihat berkat dan tujuan yang telah Allah tetapkan ketika ia menempatkan kita di gereja lokal kita saat ini. Keputusan yang paling tepat bagi sebuah benih adalah untuk tetap tertanam di mana ia ditempatkan. Sebagai benih yang ditanam di gereja lokal,
Mari ubah perspektif kita bahwa kita sedang ditanam dan bukan dikubur. Jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membanding-bandingkan. Maka pada waktunya kita akan bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga buah tersebut dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.